Pagi kepada saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan singkat yang mungkin akan dapat menguatkan kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami sehingga kami boleh merasakan cinta kasih-Mu yang besar. Tuhan, berikanlah kepada kami pertolongan bagaimana kami harus hidup benar di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan, agar supaya kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membaca di dalam Yakobus 5, ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-11. Dikatakan di sini judulnya adalah bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, di sini dikatakan apa yang sekarang ini sedang kita jalani dalam hidup ini. Saat sekarang ini sudah menginjak di tahun 2021. Tetapi pandemi ini masih tetap berlangsung. Ya. Kesusahan di dalam menjalankan kehidupan ini semakin hari bukan semakin ringan tetapi semakin berat. Hari ini kita sudah memasuki PSBB, ya kan? Di mana segala gerak kita pun dibatasi. Apa yang bisa kita lakukan ketika kesusahan, penderitaan itu datang kepada kita? Apakah kita bisa protes sama Tuhan? Tuhan, kan aku sudah pergi ke gereja, kan aku sudah pergi dibaptiskan, kan aku sudah mengikut Engkau, tetapi kenapa penderitaan ini terus terjadi? Apakah kita bisa protes? Apa yang Alkitab ini katakan? Sabar. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam hidup ini. Ingat, kita hanya debu tanah, diciptakan untuk maksud dan rencana Tuhan. Makanya kita jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu yang terlalu tinggi-tinggi. Tetapi kita harus fokus dengan kehidupan kita. Apa itu? Yaitu kita harus hidup benar. Kalaupun saat sekarang ini kita mengalami penderitaan, tidak ada satu pun yang bisa kita lakukan. Kita mau marah sama siapa? Mau protes sama siapa? Mau berontak dengan siapa? Yang bisa kita lakukan sekarang hanya sabar, berdoa. Dikatakan di sini bahwa seperti petani ya, yang dia menanam, dia pun akan menanti datangnya hujan. Ya, di sini petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar
sampai telah turun hujan, sampai gugur dan hujan musim semi. Kita harus juga bersabar. Kita tidak bisa berbuat apapun, kita hanya bisa bersabar. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu. Semakin banyak penderitaan, semakin kita ini apa? Semakin kita ini tetap dalam ketekunan kita, percaya kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, dikatakan di sini juga. Biasanya kita kalau mengalami penderitaan, apa yang kita alami? Bersungut-sungut. Marah, protes, emosi. Itu sudah semuanya tidak ada gunanya itu. Yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hanya sabar. Hidup itu perlu proses. Hidup itu tidak seperti yang kita inginkan, ya. Tidak harus seperti yang kita inginkan, tetapi hidup itu adalah indah. Hidup itu adalah bahagia. Hidup itu adalah sukacita. Jadi jangan buat hidupmu tambah susah, ya, tambah tidak bahagia, tetapi buatlah dalam segala penderitaan yang kamu alami, buatlah itu sebagai satu kebahagiaan. Karena kita seperti petani. Dia nandur, dia tak tunggu turun hujan. Kalau nggak turun hujan gimana? Ya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa lakukan apa-apa. Kalau misalnya terjadi hama gimana? Ya nggak bisa apa-apa. Ya maunya sih sudah disemprot dengan pestisida, tetapi kalau tetap masih kena hama gimana? Ya nggak bisa berbuat apa-apa. Apa mungkin ada kita melihat berita, ada seorang petani karena kena hama lalu dia mencak-mencak dan mau bunuh diri? Enggak ada, ya sudah. Apa yang dilakukan oleh petani? Ya wes, nek saiki gagal ya nandur meneh. Nah itu yang dilakukan oleh petani. Makanya kita harus tetap bertekun. Kita harus tetap percaya. Kita harus tetap bahagia, jangan lupa itu, kita harus tetap bahagia. Apa yang bisa membahagiakan kita? Lakukan itu, ya. Di sini dikatakan juga turutilah teladan penderitaan, kesabaran. Turutilah teladan penderitaan, kesabaran siapa? Para nabi. Mereka juga dikatakan yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dia adalah milik Tuhan, tetapi dia juga mengalami juga penderitaan, mengalami juga sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya. Katakan selanjutnya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Para nabi tadi dianggap sebagai seorang yang berbahagia walaupun menderita. Yaitu mereka telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah ini yang saya paling senang itu adalah kata-kata pada akhirnya. Orang yang mau hidup tekun, orang yang mau hidup benar, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pada akhirnya dia akan menemukan mahkota kehidupan. Dia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia yang mau bertekun akan selalu melakukan kebenaran. Dia yang percaya tidak akan pernah bersungut-sungut. Dia yang memiliki iman tidak akan pernah marah-marah dengan penderitaan yang dialaminya. Dia yang memiliki iman tidak akan saling menghakimi, menyalahkan. Nah, di dalam keluarga selalu, ya. Di dalam keluarga ingat, kalau di dalam satu keluarga terjadi satu malapetaka, terjadi penderitaan, apa yang terjadi? Seorang suami menyalahkan istrinya, seorang istri menyalahkan suaminya,
seorang tua menyalahkan anaknya dan anak-anak pun menyalahkan orang tuanya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga pun mereka akan saling menyalahkan. Apa yang terjadi? Tambah kacau. Tetapi begitu di dalam keluarga kita mengalami satu penderitaan, satu masalah, ingat satu hal, apa yang harus kita lakukan? Tenang dulu. Tenang. Berdoa sama Tuhan. Berserah. Tetap percaya. Tidak usah saling bersalah-salahan. Saling menyalahkan, tidak usah, percuma. Tidak akan tambah meringankan, tapi tambah malah memberatkan. Karena di dalam keluarga kalau ada persatuan lebih menyenangkan daripada di dalam satu keluarga kita saling bersalah-salahan, akhirnya saling tidak bicara, lebih berat lagi, ya. Susahnya dipikul dewe-dewe gitu kan. Makanya di dalam kehidupan kita yang bisa kita lakukan hanya bersabar. Tunggu proses, tetap percaya, berdoa kepada Tuhan, dan minta kekuatan, bukan minta dilepaskan saja, tetapi minta kekuatan. Pada akhirnya kelepasan itu bagi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya apa yang harus kita lakukan? Tuhan mengharapkan kita semua sabar, jangan marah, tetap percaya, tidak usah saling menyalah-nyalahkan, tetap sabar. Kiranya renungan di pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan kepada kita. Ingat, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, berusahalah untuk tetap berbahagia. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita sukacita. Sukacita yang penuh, bukan sembarang sukacita, tetapi sukacita yang penuh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati dan menyertai kami. Ajari kami untuk melakukan yang terbaik. Ajari kami untuk tidak bersungut-sungut. Ajari kami untuk tidak saling menyalahkan di dalam kehidupan ini. Tetapi kami saling tolong-menolong, saling mendoakan, saling bersama-sama. Dan kami tidak akan lupa untuk dapat berbahagia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kepada kami satu renungan yang indah. Biarlah renungan ini boleh menjadikan satu motivasi di dalam kehidupan kami, yaitu agar supaya kami tetap dapat bersukacita di dalam penderitaan kami. Tuhan berkati kami semuanya untuk melakukan segala aktivitas pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin.